Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ketiga Flip Class Marketing Management dengan saya, Humaira Sadullah Khan, SCMM. Hari ini kita akan membahas tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan aliran informasi berkelanjutan bagi manajer pemasarannya. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan, tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajer pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan seterusnya. Dengan menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah penting. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus penanganan, pemesanan, sampai pembayaran. Perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang akan dikirimkan ke berbagai departemen. Perusahaan masa kini harus melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat, karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menjanjikan pengiriman tepat waktu. Sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan terkini. Walmart mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan, setiap truk, setiap hari, dan Walmart selalu memperbarui setiap jam. Sebagai contoh, staf IT di kantor pusat masuk ke gedung data pada pagi hari setelah Thanksgiving dan memperhatikan bahwa penjualan monitor komputer khusus di hari libur di East Coast jauh dari harapan. Staf pemasaran menghubungi toko dan mempelajari bahwa komputer dan monitor tidak dapat dipajang bersama, sehingga pembeli potensial tidak dapat melihat apa yang mereka dapatkan untuk harga yang dipasang. Panggilan telepon untuk dilakukan ke seluruh toko Walmart, keseluruhan pelosok untuk mengatur kembali tampilan tersebut. Database, gudang data, dan penggalian data. Perusahaan menyimpan data-data atau data warehousing adalah membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, dengan memperkenalkan analisis yang memiliki keahlian dan metode statistik yang rumit, perusahaan dapat menggali data dan mengumpulkan pengetahuan baru tentang segmen pelanggan yang terabaikan dan informasi yang berguna lainnya. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam manajemen pemasaran. Manajer pemasaran mengumpulkan intelijen pemasaran dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi dagang, berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor, mengamati media sosial di internet melalui kelompok diskusi online, daftar email, dan blog, dan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. Yang pertama, melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Yang kedua, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lainnya. Yang ketiga, membentuk jaringan eksternal. Yang keempat, membentuk panel penasehat pelanggan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Yang keenam, memberi informasi dari pemasok keluar. Menganalisis lingkungan makro. Kebutuhan dan tren. Pengusaha, individu, dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. FedEx diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman surat satu hari sampai Dockers diciptakan untuk memenuhi kebutuhan baby boomers yang tidak lagi dapat benar-benar dipakai dan menginginkan celana yang nyaman secara fisik maupun psikologis. Tren, arah, atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Contoh, presentasi orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesehatan dewasa ini semakin meningkat, terutama dalam kelompok di bawah usia 30 tahun, wanita muda, konsumen kaya, dan orang yang hidup di barat.
Megatren perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi perubahan ini mempengaruhi kita untuk sementara waktu antara 7 atau 10 tahun bahkan lebih lama. Lingkungan demografis, pertumbuhan populasi dunia, ledakan populasi menjadi sumber kekhawatiran utama disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara dan komunitas kurang mampu. Daerah-daerah yang berkembang di dunia ini menduduki sekitar 76% populasi dunia dan tumbuh pada tingkat 2% per tahun. Sementara di negara-negara yang lebih maju tumbuh hanya 0,6% per tahun. Di negara berkembang, tingkat kematian turun akibat pengobatan modern, tetapi tingkat kelahiran lebih stabil. Member makan, pakaian, pendidikan, kepada anak-anak, meskipun standar hidup juga meningkat, salah satu usaha yang hampir mustahil di negara-negara ini. Bauran usia populasi. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia: anak-anak prasekolah, anak-anak sekolah, remaja, pemuda usia 20-40 tahun, dewasa parubaya usia 40-65 tahun, dan dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Beberapa pemasar ingin memfokuskan diri pada kohort. Kohort adalah kelompok individu yang lahir sepanjang periode yang sama dan menjalani hidup pada masa-masa yang sama. Momen-momen penting dan mereka alami ketika mereka dewasa tetap ada di diri mereka seumur hidup dan mempengaruhi nilai, preferensi, dan perilaku pembelian mereka. Gagasan pemasaran temar seumur hidup merangkup salah satu pembagian kohort di pasar Amerika Serikat. Pasar etnis dan pasar lainnya. Banyak negara terdiri dari beberapa etnis dan ras. Salah satu tingkat ekstrim terdapat pada Jepang, di mana hampir semua warganya adalah orang Jepang. Di pihak lain ada Amerika Serikat yang warga datang dari berbagai negara. Kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat terdiri dari 5 kelompok pendidikan. Kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Jumlah masyarakat terdidik yang besar di Amerika Serikat menyebabkan tinggi permintaan akan buku kualitas majalah bermutu dan paket perjalanan bagus serta pasokan keahlian yang tinggi. Pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, dan terkadang kakek nenek. Pemasar harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional dan sekarang tumbuh semakin cepat dibanding rumah tangga tradisional. Distribusi pendapatan dan 4 jenis struktur negara industri. Perekonomian subsistem yang hanya mempunyai sedikit peluang untuk pemasar. Perekonomian pengekspor bahan mentah memiliki pasar yang baik untuk perlengkapan peralatan, pasokan, dan bahan mewah untuk orang kaya. Perekonomian industri baru di mana kelas kaya dan menengah baru sedang bertumbuh dan meminta jenis barang yang baru. Perekonomian industri merupakan pasar yang kaya untuk semua jenis barang. Pemasar sering membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Yang pertama, pendapatan yang sangat rendah. Yang kedua, hampir semua pendapatan rendah. Yang ketiga, pendapatan sangat rendah, sangat tinggi. Yang keempat, pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Yang kelima, hampir semua pendapatan menengah. Lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Masyarakat menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka dari diri mereka sendiri, orang lain, organisasi masyarakat, alam, dan alam semesta. Keteguhan nilai budaya inti yang tinggi. Sebagian orang di Amerika Serikat sering menjunjung nilai pekerjaan, pernikahan, beramal, dan bersikap jujur. Keyakinan dan nilai inti diajarkan dari orang tua ke anak-anaknya dan diperkuat oleh institusi sosial utama yaitu sekolah, gereja, bisnis, dan pemerintahan. Keyakinan dan nilai sekunder lebih terbuka terhadap perubahan. Keyakinan pada institusi pernikahan merupakan keyakinan inti. Keyakinan bahwa orang harus menikah muda merupakan keyakinan sekunder. Keberadaan subbudaya. Setiap masyarakat mengandung subbudaya, subculture, kelompok yang berbagai nilai, kepercayaan, preferensi, dan perilaku yang timbul dari pengalaman atau keadaan khusus dalam hidup. Terkadang perusahaan mendapatkan imbalan tak terduga dalam mendidik subbudaya. Pemasar selalu menyukai para remaja karena mereka mampu menentu tren masyarakat dalam hal mode, musik, hiburan, ide, dan sikap.
Lingkungan alam. Di lingkungan alam, pemasar harus menyadari meningkatkan kekhawatiran masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Kini, banyak pemasar yang menerapkan program pemasaran pelestarian dan hijau yang memberikan solusi lingkungan yang baik sebagai hasilnya. Lingkungan teknologi, salah satu kekuatan paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Di bidang teknologi, pemasar harus memperhitungkan tingkat perubahan teknologi yang semakin pesat, peluang inovasi, anggaran R&D (Research and Development) yang beragam, dan semakin banyaknya peraturan pemerintah yang dibawa oleh perubahan teknologi. Sekian pertemuan ketiga marketing manajemen. Kita akan melanjutkan dengan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.